Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di kuliah farmakoterapi cancer ya. Ya, udah siap belajar belum? Apa kabar? Habis UTS-nya sudah selesai? Sudah, Pak. Kemarin, Pak. Ini pekan pertama setelah UTS atau gimana? Iya, Pak. Pekan pertama. Ya. Bisa ngerjain soal saya nggak? Bisa ya, itu gampang sekali. Ya, kita belajar kanker lagi hari ini. Share screen ya. Oke, ya. Hari ini kita belajar biologi molekuler cancer. Kalau pekan depan kita bahas imunologi tumor. Ya, jadi ada dua pendekatan. Kadang ke biomolnya, basicnya dulu. Siapkan kertas, pulpen, dicatat yang mau dicatat. Terus kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya, saya mulai. Oke, kanker. Ini penyakit yang menakutkan ya, karena penyakitnya kompleks, obatnya susah, obatnya mahal. Dan satu lagi kalau dengan kanker itu ini ya, usianya pendek gitu. Jadi harapan itunya rendah. Jadi kita perlu belajar ini, kemudian kita hidup sehat ya, supaya nggak punya kanker. Jadi apa itu kanker? Kita bahas ke basis selulernya. Jadi ini gambar ini ya, adik-adik ya. Ini gambar pembelahan sel normal. Jadi dari satu sel membelah jadi dua, kemudian dari satu ke dua lagi. Nah, selama proses pembelahan ini sangat mungkin ada namanya damage ya. Jadi ada sel yang rusak. Ya karena prosesnya kan continue gitu. Jadi kemungkinan ada yang rusak. Dan kalau pada pembelahan yang normal, sel yang rusak tadi itu yang udah nggak bisa diperbaiki, jadi sebenarnya emang kita ada bengkel gitu ya, ada namanya proses repair. Tapi ketika kerusakannya itu parah dan tidak bisa diperbaiki, maka sel ini itu akan dipicu atau didorong untuk mengalami apoptosis atau program cell death, kematian sel yang terprogram. Jadi itu normalnya seperti itu. Jadi pada jaringan yang normal, kecepatan antara pertumbuhan sel baru dan yang lama itu dijaga dalam keadaan seimbang. Nah, pada kanker, keseimbangan ini diganggu. Kita lihat di sini, lihat sel yang rusak tadi, sel yang rusak ini, nah dia tetap terus membelah gitu. Jadi di sini sel-selnya terus membelah tanpa kontrol. Nah, inilah yang menyebabkan di sana dia itu tidak ada apoptosis, terus kemudian pertumbuhannya tidak terkontrol. Jadi ini ya, akibatnya adalah sel growth-nya tidak terkontrol, dan yang kedua, tidak ada kemampuan sel untuk menjalani apoptosis. Nah ini yang seperti saya katakan tadi. Ini konsep pertamanya seperti ini, dasarnya seperti ini ya, tentang kanker itu tidak seimbang antara sel growth dengan si apoptosisnya. Ya, apa penyebabnya? Jadi ini penyebabnya itu adanya gangguan atau mutasi pada kode genetik. Ya emang kanker ini penyakit genetik sekali ya. Jadi yang diserang adalah DNA-nya gitu. Nah, apa yang dapat memicu? Nah, ini bisa pada somatic cell yang sudah ada atau yang memang dari turunan.
Nah, yang sel yang somatik ini perubahan tadi itu bisa disebabkan karena ada namanya karsinogenik gitu ya, yaitu sering kita dengar ya karsinogenik senyawa kimia gitu. Senyawa kimia ada apa aja? Ini banyak sekali ya. Kalian tahu coba bisa beri contoh some chemical yang bersifat karsinogen yang pernah kalian dengar. Coba apa? Astrid coba. Eh, Apa contoh karsinogen chemical? ada kalau chemical biasanya yang aduh lupa Pak, sebentar Pak. Kayak senyawa nikel gitu-gitu nggak sih Pak? Bukan, nikel tuh enggak. Senyawa chemical banyak tuh ya. Mbak, Apaan? nikotin, Mbak. Nikotin tuh enggak. No. Merokok itu bukan karena nikotinnya yang bikin kanker. Ada 4 huruf, depannya D, belakangnya A. Pernah dengar nggak? Tengahnya M dan B, apa berarti? Pernah dengar nggak? DMBA, pernah dengar nggak? DMBA. Saya belum Pak. DMBA kalian cari di Wikipedia itu banyak sekali ya. Jadi DMBA itu karsinogen kuat. Jadi dia pada proses pembakaran gitu ya. Jadi pada proses pembakaran itu bisa terbentuk senyawa DMBA. Nah, pada rokok tadi yang menyebabkan dia karsinogen tadi bukan pada nikotinnya sih Hans, tapi pada DMBA-nya gitu. Jadi itu kan di rokok itu kan ada banyak komponen tuh ya. Nah, salah satunya ketika terbakar itu adalah terbentuknya senyawa DMBA. Nah, itu. Oke, itu contoh karsinogen chemical. Yang lain, kalian pernah dengar nggak ada asbestos? Asbes itu loh, yang di atap itu ya. Nah, itu kan suatu fiber itu. Nah, partikelnya kalau lepas itu kan bisa terhirup ya. Nah, itu juga menyebabkan bisa sebagai karsinogen. Kemudian pernah dengar nggak kalian ada chemical namanya gas radon. Ya, itu juga bisa menyebabkan cancer. Kemudian radiasi ya, jadi kita tahu radiasi UV atau IR infrared itu juga bisa menyebabkan perubahan pada DNA. Terus terakhir ini menarik, virus. Nah, beberapa virus ternyata dia bersifat sebagai karsinogen. Karena apa? Karena virus tadilah yang menyebabkan kondisi tertentu yang membuat perubahan pada DNA. Nah, sekarang nih kalian harus tahu. Apa contoh virus yang menyebabkan kanker? Ada iklannya dulu di TV ya. Ada vaksinnya juga. Biasanya yang divaksin itu adalah remaja putri 13 tahun sampai 18 tahun atau ibunya juga boleh. Ya, virus apa itu namanya? Gimana Hans, tahu nggak? Depannya H. Hepatitis C bukan? Human papilo bukan Pak? Ya, human papilloma virus. Oke ya. Ya, bagus. HPV itu adalah salah satu virus yang menyebabkan kanker, human papilloma. Berarti kanker apa itu yang diakibatkannya? Cervix Pak. Cervix, oke ya. Nah itu, sehingga vaksinnya itu diberikan biasanya untuk anak-anak remaja gitu di cervix divaksin. Ada vaksin HPV kanker HPV ya. Ya, selain HPV tadi itu banyak juga ya yang lain. Terus saya ambil contoh misalnya virus Epstein-Barr virus juga bisa, kemudian
HIV, HIV itu juga bisa ya, tapi dia maksudnya kalau seseorang terkena HIV, dia ada kecenderungan untuk menderita kanker tertentu lebih besar, itu juga bisa. Nah, itu adalah yang virus. Kemudian juga sebenarnya ada bakteri. Bakteri juga itu bisa menyebabkan kondisi yang menyebabkan nanti ke perubahan DNA. Kalian pernah dengar atau pernah tahu nggak? Ada suatu bakteri tahan asam yang ada di lambung. Apa itu? Kalian masih lugu sekali ya. Belum terpapar oleh nama-nama bakteri. Depannya H. Ayo coba apa? Suatu bakteri tahan asam yang tinggal di lambung kita. Helicobacter pylori bukan? Oke, ya bagus. Helicobacter pylori. Jadi kalau pada orang yang mengalami apa itu tukak lambung kronis itu bisa jadi nanti berkembang menjadi ini ya, bisa berkembang menjadi gastric cancer atau kanker lambung, itu juga bisa. Ada lagi nih ya, hepatitis itu kalau hepatitis kan virus juga itu ya, virus hepatitis itu menyerang liver. Itu kalau udah masuk ke tahap yang parah kronis, nanti bisa berlari juga lanjut ke HCC atau hepatocellular carcinoma, yaitu mungkin. Jadi itu ya, ada virus bakteri juga bisa menyebabkan kanker. Nah, yang ketiga adalah turunan. Ini ada sindrom tertentu yang diturunkan gitu ya. Oke, ini ada gambar menarik ya. Ada hubungan antara kanker terkait dengan minum alkohol gitu ya. Jadi alkohol itu kan suatu senyawa yang kalau dimasuk tubuh itu kan bisa di metabolisme, nah itu ya. Kemudian bisa membentuk senyawa racun. Jadi kalau orang minum alkohol pada jumlah tertentu, misalnya lebih tinggi ya, dia akan cenderung terkena penyakit kanker yang melibatkan organ-organ ini. Yang pasti liver, kemudian kolon rektum, breast, esofagus kerongkongan, mulut, ini tenggorokan, ini kerongkongan, kemudian kotak suara. Jadi mengapa kok kanker sekarang tinggi? Karena mungkin ya banyak orang merokok, banyak orang minum, kemudian banyak junk food. Nah itu yang menyebabkan jumlahnya juga besar. Oke, ini ada studinya. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Nah ini sering kalian dengar ya, ada istilah benigna, ada istilah malignan tumor gitu. Jadi secara garis besar kalau benigna itu biasanya tidak menyebar. Kemudian dia juga tidak metastasis, jadi dia hanya diam di situ saja. Tapi yang malignan, nah malignan itu yang kita sebut sebagai cancer ini gitu. Yang dia bisa menyebar dan metastasis. Ya, kita gambarnya di sini, ini ngumpul saja, tapi kalau yang ini dia menyebar seperti ini. Kalian tahu ya, mengapa kok dinamakan cancer gitu? Kalian pernah dengar nggak ada zodiak cancer? Siapa yang zodiaknya cancer? Kan Libra, Sagittarius, Virgo gitu ya, ada yang cancer. Kalian amati nggak, cancer itu kalau di zodiak gambarnya apa sih? Yang kayak 6-9 tiduran gitu nggak sih, Pak? Oh, yang lain coba versi yang lain. Itu kalau yang saya ingat cancer itu bukannya ini ya, kayak serangga gitu ya. Itu apa itu? Kalau kalian masukin cancer di zodiak, coba saya juga searching ya. Saya juga udah lupa. Kalau kalian baca-baca majalah, itu kan ada itu ya. Zodiak minggu ini. Cancer zodiak, oke, lihat ya, itu dia ada gambar orang, tapi intinya
ada beberapa versi ya. Yang saya ingat tuh justru kayak serangga gitu ya. Nah, serangga itu kayak crab gitu. Nah, itu kan dia menyebar gitu ya. Jadi dia punya beberapa kaki menyebar. Nah, itu dia ibaratkan sebagai kanker itu diibaratkan sebagai kayak zodiak tadi gitu. Jadi ada seperti ini, kemudian dia ada punya kaki-kaki gitu. Nah, kaki-kakinya itu adalah yang dia menyebar gitu. Nah, makalah dinamakan sebagai cancer gitu ya. Karena dia bisa menyerang tetangga jaringannya, kemudian akhirnya bisa masuk ke pembuluh darah dan metastasis ke situs yang berbeda. Nah, ini adalah perbedaan benignan dan malignan. Oke, sekarang kita masuk ke jenis kanker. Kalian pasti sering dengar ya, ada istilah karsinoma, sarkoma, leukemia, limfoma, multiple myeloma, dan melanoma, dan juga brain dan spinal cord tumor. Oke, sekarang kita sekilas ya, apa sebenarnya bedanya ini. Jadi, untuk pertama ya, kita lihat dulu karsinoma. Jadi, karsinoma ini adalah jenis kanker yang paling umum. Jadi itu asalnya dari namanya nih epithelial cell. Jadi ingat kalau karsinoma itu adalah epithelial cell. Jadi epithelial cell itu adalah sel yang menutupi bagian luar, dalam dan luar dari permukaan tubuh. Oke ya. Jadi sebenarnya dia ada banyak jenis, tapi yang paling umum adalah bentuknya seperti column-like gitu. Ya, lain-lainnya banyak, dibagi lagi bisa menjadi adenokarsinoma. Jadi adenokarsinoma ini adalah kanker yang membentuk sel epitelial yang memproduksi cairan atau mukus. Kemudian ada basal cell karsinoma. Jadi dia itu ada yang tingkat di bawahnya. Di bawahnya epidermis. Kemudian ada squamous cell karsinoma. Jadi yang pada sel squamosa, yaitu adalah sel epitelial yang tepat di bawah ini ya, permukaan terluar kulit. Kemudian ada transitional cell carcinoma. Jadi yang ada di epitelium transisional atau urothelium. Nah, jadi yang pertama, ingat karsinoma adalah sel epitelial dengan lebih detailnya macam-macam ini. Yang kedua ada namanya sarkoma, jenis yang kedua. Dan untuk yang sarkoma itu muncul dari jaringan yang membentuk tulang atau jaringan lunak ya. Termasuk ini ada otot, kemudian pembuluh darah, pembuluh limfa, dan jaringan fibros seperti tendon dan ligamen. Ya, ini jadi soft tissue sarkoma menyerang seperti ini ya. Nah, itu. Jadi ingat saja kalau sarkoma itu jaringan lunak atau pembentuk tulang. Ya, ini adalah jenis ada jenis namanya osteosarkoma. Berarti osteosarkoma adalah kanker pada tulang. Ada banyak lagi yang lain. Ini contohnya ada leiomyosarkoma, Kaposi sarkoma, dan lain-lain. Nanti saya bagi share-nya ini dari NCI ya, National Cancer Institute. Oke, kita beranjak ke jenis kanker berikutnya itu adalah leukemia. Nah, kalau yang dua tadi itu adalah kanker jenis padat. Nah, kalau yang ini jenis kanker darah, kalau kita sebut ya. Jadi kanker yang leukemia itu berasal dari jaringan pembentuk darah gitu, yang biasanya ada di bone marrow. Kemudian leukemia nanti juga ada banyak variasinya. Ada leukemia akut, kronis, mieloid, dan lain-lain. Ini ya, ada akut kronis, ada yang limfoblastik, dan ada yang mieloid. Tapi nggak kita bahas lebih detail, yang jelas kalian tahu leukemia itu adalah sel dari pembentuk darah, ada akut kronis, ada limfoblastik, ada mieloid. Kita beralih ke limfoma. Nah, limfoma berarti adalah kanker yang bermula dari limfosit, bisa si sel T dan si sel B. Nah, ada dua jenis limfoma di sini. Ada limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Oke, berikutnya ada multiple myeloma.
ingat aja kalian kemarin tuh ya ada namanya plasma cell atau sel imun yang memproduksi antibodi. Nah, tapi di sini sel plasmanya itu abnormal gitu. Nah, dia adalah yang nanti ke bentuk ke multiple myeloma. Kemudian melanoma, ingat aja dia melanosit. Nah, kalau melanosit ingat aja itu adalah sel yang membentuk melanin. Berarti melanin itu adalah suatu pigmen di kulit. Jadi melanoma itu adalah kanker yang ada di kulit. Sebenarnya tidak hanya pada kulit ya, bisa juga ke mata. Berikutnya ada otak dan spinal cord. Ini macam-macam ya, ada glioma dan lain-lain. Contoh yang lain ada germ cell tumor, itu adalah sel yang ada di mana? Di sperma atau di telur. Kemudian ada neuroendokrin, ada karsinoid. Oke ya, ini linknya saya bagi di chat biar kalian nanti bisa belajar sendiri, bisa lebih tahu, baca lebih detail. Oke, ini saya bagi ya tentang kanker dan jenis-jenisnya. Oke, sekarang kalian udah tahu ya, ada solid cancer, ada yang kanker ke darah. Contoh ke darah tadi ada banyak, ada leukemia, ada limfoma, ada multiple myeloma. Sedangkan untuk yang kanker payudara, kanker paru itu masuknya ke itu ya, ke karsinoma tadi yang atas sendiri. Jadi dia kanker yang ada di epitelial. Itu masuknya ke sana dan itu adalah yang paling besar. Oke, sekarang kita lanjut ke PowerPoint lagi. Tadi udah semua ya ini, dan ini ada jenis lainnya. Oke, sebenarnya tumor itu dia benjolannya ini dia tidak hanya massa saja, kemudian tidak ada lingkungannya, tidak gitu. Ternyata sel tumor tadi, sel kanker tadi, itu dia juga ada dikelilingi dengan sel-sel yang lain. Kita lihat di sini ada di sel T, ada sel mieloid, ada sel makrofag, sel NK, kemudian ada fibroblast, sel Treg, sel dendritik. Nah, mereka membentuk koloni semacam ini disebut sebagai tumor microenvironment. Jadi lingkungan mikrotumor. Nah, mereka saling ini ya, saling berkomunikasi yang yang sebenarnya ini terjadi perang ya, tapi perangnya itu perang dingin gitu. Ya, minggu depan kita akan jelaskan. Jadi ternyata sel-sel itu saling berinteraksi dan bahkan ada yang saling ini ya berperannya itu ada yang temenan sama tumor, ada yang musuhan sama tumor. Nah itu bisa seperti itu. Gitu. Jadi ternyata ada sel-sel dalam tubuh kita itu yang justru mendukung pertumbuhan tumor itu bisa gitu. Jadi dia seperti memberi sitokin proinflamasi. Nah, kalau tumor dikasih sitokin proinflamasi senang ya dia karena terjadi radang terus-menerus gitu. Nah, itu ceritanya besok ya. Sekarang nih masuk poin pentingnya hallmark of cancer atau penanda dari cancer. Jadi hallmark of cancer ini dikonsep oleh Hanahan and Weinberg. Jadi kalau kalian baca-baca buku kanker, pastilah nemu dua ahli ini, Hanahan and Weinberg. Jadi dialah yang membuat ini ya konsep hallmark of cancer yang pada tahun 2011 ini jumlahnya udah banyak. Kalau dulu cuma 6, sekarang kalau nggak salah ada 10. Apa aja sih hallmark of cancer? Pertama, ini tumbuh terus-menerus ya, proliferative sustaining signaling. Jadi tumbuh terus-menerus kalau tanpa kontrol tadi. Kemudian evading growth suppressor. Jadi dia tidak mau diapoptosis gitu ya. Jadi ditekan dia nggak mau gitu. Dia menghindar dari apoptosis. Kemudian juga dia menghindar dari destruksi imun. Dia didekati sel-sel imun, dia juga dia nggak mempan. Gitu. Kemudian dia replikasi tanpa batas, immortal, gitu ya. Jadi dia ada kemampuan yang membuat dia itu replikasi terus-menerus. Gitu. Ini kaitannya ada istilah namanya telomer.
Oke ya, mungkin adik-adik tahu ada telomer, itu adalah yang ada pada ujungnya ujungnya kromosom, yang mana pada sel yang normal telomernya itu ada proses perpendekan gitu. Nah, tapi untuk pada sel kanker dia telomernya itu terpanjang sehingga dia disebut sebagai immortal. Terus kemudian dia suka menginvasi dan metastasis gitu ya. Ini kemampuan kanker. Kemudian berikutnya ada angiogenesis. Oke, kalian tahu nggak apa itu angiogenesis? Boleh kalian searching dulu apa angiogenesis coba. Ya, udah ketemu? Apa angiogenesis? Coba saya tunjuk ya. Afifah, mana Afifah? Ada nggak Afifah? Apa angiogenesis? Angiogenesis adalah proses terbentuknya pembuluh darah baru yang berasal dari pembuluh darah yang telah ada. Oke, ya. Pembuluh darah baru. Kalian bisa bayangkan ya, kalau tumornya semakin besar, kan berarti dia butuh nutrisi lebih banyak, butuh oksigen lebih banyak, gitu kan? Nah, untuk memfasilitasi kebutuhan dia yang semakin tinggi, berarti dia butuh sungai baru gitu. Nah, sungai baru tadi bisa dibuatkan seperti pembuluh darah baru gitu ya. Jadi supaya kecukupannya itu kebutuhannya tercukupi sehingga dia membuka saluran baru. Nah, itu adalah namanya disebut sebagai angiogenesis. Kemudian dia tahan terhadap kematian sel, kemudian bagus ini ya ini. Terkait juga gangguan di energetikanya. Jadi entah bagaimana metabolismenya pun kanker itu dia berbeda. Oke, nah ini adalah hallmark of cancer. Tapi untuk hari ini kita akan coba hanya 4 saja yang dijelasin ya. Pertama adalah uncontrolled cell proliferation, loss of apoptosis tadi saya bilang, kemudian ada invasion dan metastasis, dan terakhir adalah angiogenesis. Oke, ini sangat menarik ya untuk belajar 4 ini. Kita coba untuk lihat video. Nanti juga saya share ininya, linknya. Ya, sekarang kita belajar ini ya, belajar hallmark of cancer yang hanya fokus di 4 ini saja. To enhanced blood supply of tumors. Ya, sekarang masuk ke uncontrolled Normal cell cells growth. require signals, usually delivered by ligands, to stimulate their growth and to tell them when to. Oke, jadi ini sel. Nah, sel itu dia untuk proliferasi dia butuh namanya ligan. Nah, ligannya itu adalah berupa growth factor atau faktor pertumbuhan gitu ya. Growth factor. Stop growing. These signals or ligands can be in the form of growth factors and inhibitors, Oke ya. extracellular matrix components, or cell adhesion molecules. These signals are transmitted into the cell through proteins found on the surface of cells called receptors. Each ligand binds to its own specific receptor. Receptors often consist of 3 domains: an extracellular ligand binding domain, a transmembrane domain, and an intracellular domain. Binding of a ligand to the extracellular domain activates the receptor tyrosine kinase, which activates other proteins by phosphorylation of, adding a phosphate to, the amino acid tyrosine on a protein inside the cell. When a ligand binds to the receptor, a signal goes to the intracellular domain, activating the associated enzyme and initiating a cascade of signals to the nucleus that tell the cell to grow and divide or to stop growing.
Malignant cells generate many of their own growth signals, which allows them to divide with reduced external growth stimulation. Some cells are able to produce their own growth factors and stimulate their own growth. This is called autocrine stimulation. For example, glioblastomas express platelet-derived growth factor, or PDGF. Sarcomas express tumor growth factor alpha, or TGF-alpha. Oke ya, jadi sel tadi butuh tumbuh. Nah, ternyata beberapa tumor dia bisa membuat growth factor sendiri. Glioblastoma tadi yang pada pada brain tadi, dia bisa membuat PDGF. Untuk yang sarkoma atau sel tulang jaringan lunak tadi membuat TGF-alpha dan EGFR. Alpha, as well as epidermal growth factor receptor, or EGFR. In normal cells, the production of cell surface receptors is limited by cellular restraints on gene expression and protein translation. In tumor cells, however, mutations in the genes encoding for the receptors disrupts this finely tuned regulation, and too many copies of the gene are produced, a phenomenon called gene amplification. This, in turn, leads to excessive transcription and production of receptors. Oke, lihat ya, di sini ada namanya amplifikasi reseptor. Jadi reseptor untuk pertumbuhan tadi banyak gitu. Nah, sehingga itulah yang membuat pertumbuhannya tidak terkontrol tadi. The result is a higher than normal number of copies known as overexpression of the receptor on the tumor cell surface. This gives the tumor cell increased potential to be triggered into a growth phase by the binding of ligands to the excess receptors. The more receptors expressed, the more binding sites are available for the ligands. Gross overexpression of growth factor receptors can result in ligand-independent signaling, where receptors are active in the absence of stimulating molecules. Ini menarik ya. Kalau reseptornya tinggi, dia udah nggak butuh ligan lagi gitu. Jadi dia benar-benar independen, tidak tergantung lah. Tadi yang Structural changes to a receptor can also lead to ligand-independent activation. For example, truncated versions of the epidermal growth factor receptor, where much of the intracellular domain is missing, are constitutively active. EGF receptor, also known as HER1 or ERB1, is a member of a subfamily of type 1 receptor tyrosine kinases. These receptors are found primarily in the membranes of normal epithelial cells from skin, breast, colon, and lung, amongst others. EGF receptor and its ligands play an essential role in the regulation of cell proliferation, differentiation, and survival. EGFR is overexpressed in tumors arising from the colon, rectum, and head and neck, to name a few. When a specific ligand binds to its receptor, this leads to changes in the receptor that transmit a specific signal into the cell. For example, the receptor tyrosine kinase is activated and initiates a signaling pathway specific to that receptor. This phenomenon is called signal transduction. Activation of a signal transduction pathway creates a complex chain of events in the cytoplasm or fluid intracellular space that eventually leads into the cell nucleus, where the transcription of genes regulating cell cycle progression are stimulated, resulting in cell proliferation. One of the major cascades implicated in cancers is the Ras-Raf mitogen-activated protein, or MAP, kinase pathway. Another interesting pathway is the phosphosinositide 3 kinase, or PI3K, AKT mammalian target of rapamycin, or mTOR pathway. These pathways are linked to each other and other signal transduction pathways in the cell. Deregulation or loss of normal controls in any of these pathways is thought to be present in all human tumors. Once the signal reaches the nucleus, transcription factors are activated. These factors transcribe the genes that are translated into the proteins, such as growth factors, that are necessary to allow the cell to continue to proliferate. The end result of any growth factor receptor signal transduction pathway is tumor DNA replication and cell division.
One tumor cell becomes 2. If mitosis continues, 2 tumor cells become 4, with exponential growth potential. On the tissue level, this leads to increased tumor growth and increased tumor size. Many of the components of these signal transduction pathways are potential targets of anti-cancer therapies. Therapies can target the ligands, receptors, intracellular second messengers, and nuclear transcription factors responsible for tumor growth. Ligands can be neutralized before they bind to the receptors. An example of this is bevacizumab or Avastin, which is a humanized monoclonal. VEGF tadi ini sebenarnya adalah molekul yang penting untuk angiogenesis. Jadi kalau VEGF nempel pada reseptornya, dia akan memicu pembuluh darah baru. Nah, kita punya obat namanya bevacizumab. Dia suatu antibodi monoklonal. Nah, dia diikat oleh si VEGF-nya diikat oleh si bevacizumab. Nah, kalau VEGF-nya diikat oleh bevacizumab, berarti VEGF-nya nggak bisa nempel sama reseptornya. Nah, itulah yang membuat nanti proses angiogenesisnya terganggu. Monoclonal antibody that targets circulating vascular endothelial growth factor, or VEGF, platelet-derived growth factor, or PDGF, and fibroblast growth factor, or FGF, are other examples of ligands that can be targeted for different cells in the body. The receptors on the surface of normal and tumor cells can be inhibited directly. Nah, cetuximab tadi or kan sama ya, ada ligand kemudian nempel ke reseptornya gitu. Nah, ini pun reseptornya bisa diganggu juga. Nah, pakai antibodi yang berbeda. Nah, kalau yang ini antibodinya namanya disebut sebagai cetuximab. Erbitux is an example of this. It is a chimeric antibody that binds directly to the epidermal growth factor receptor and competitively inhibits the binding of EGF and udah diikat reseptornya sama tadi ligandnya nggak bisa nempel EGF-nya ke reseptornya tadi yang mental tadi ya. Other ligands such as TGF-alpha. Another way to block the receptor's function is through small molecule inhibitors of receptor phosphorylation associated with them. Strategi ketiga selain dengan menggunakan antibodi monoklonal bisa menggunakan namanya small molecule inhibitor. Jadi di sisi aktif pengikatan tadi itu dihambat gitu ya oleh si senyawa kimia ini. For example, EGF receptors have a tyrosine kinase that can be blocked by the molecules. Ini obat oral ya, jadi dia diminum oleh pasien kanker, kemudian membuat tyrosine kinasenya itu dia tidak aktif kalau walaupun dia ditempel oleh ligandnya. Erlotinib or Iressa and erlotinib or Tarceva. Oke ya, jadi tadi kata kuncinya. Untuk yang hallmark pertama bagian uncontrolled cell growth, dia untuk tumbuh dia butuh sel butuh namanya growth factor atau GF tadi. Nah, GF berdekatan dengan reseptornya bisa EGFR, bisa VEGFR gitu. Nah, terus kemudian yang membuat pertumbuhan terus-menerus. Nah, tadi beberapa obat yang sudah ditayangkan ada 3. Ada bevacizumab, dia akan mengikat VEGF. Yang kedua, ada cetuximab, dia adalah mengikat EGFR. Yang ketiga, ada tyrosine kinase inhibitor. Contohnya ada gefitinib atau imatinib, yang nanti dia akan mengikat ke sisi aktifnya dari reseptor tadi. Ya, silakan ada pertanyaan tidak untuk sesi pertama. Uncontrolled cell growth dan obat-obatnya. Ya, mudah kok intinya. Bapak izin bertanya. Iya, silakan. Saya agak lost di tadi, Pak, yang reseptornya binding. Itu emang reseptornya selalu binding apa gimana ya, Pak? Yang sebelum dia ini, Pak, ngeluarin sinyal transduksi. For just $67. Oke, ya, bentar ya. Itu bagian awal apa bagian awal itu ya? Agak pertengahan sih, Pak. Pertengahan. Iya.
ini udah masuk obat belum I ya? have to stop and tell you guys. Sebelum masuk obat, Pak. Oh, sebelum masuk obat. Oke. For the ligand, for example, receptor tyrosine kinases, lung, amongst differentiation, and to name a few, signal into the cell. For example, Bagian sini bukannya acid ya? Iya, Pak. Itu tuh dia binding, emang kalau misalkan si reseptor sama ligandnya itu binding, terus dua reseptor itu bakalan binding juga, Pak. Oke, ya benar-benar ya. Jadi dia tadinya dia tadinya dia pisah, tapi kalau udah nempel gini dia bentuk dibentuk dimer, benar. Contohnya ini ya. Setelah dia berkaitan sama ligand, dia langsung gandengan gitu. the receptor tyrosine kinase is activated and Paham ya berarti sekarang? Ya, benar. Tapi itu kalau di normal bakalan binding, apa ini cuma case tertentu aja, Pak? Ya sebenarnya ketika kita kan punya growth factor juga, mengapa sel kita terus berkembang juga? Nah, sama gitu. Baik normal ataupun pada kanker. Cuma masalahnya pada kanker reseptornya ini banyak gitu. Tadi kan ada namanya overekspresi. Kalau misalnya normalnya kita cuma ada 10, dia ada 1000 gitu. Makanya sel pertumbuhannya tidak terkontrol. Oh iya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke, ya. Oke, kita masuk ke hallmark kedua, yaitu adalah apoptosis. Ya. Ini sangat penting juga kalian ketahui. apoptosis, or cell death, is one of the mechanisms by which organisms limit the growth and replication of cells. If apoptosis did not occur, there would be no way to control cell growth and tissue homeostasis would be lost. In fact, this is one of the key mechanisms behind cancer. The genetic alterations in the cancer cell not only lead to increased cellular proliferation and growth, they also lead to loss of apoptosis. Along with too much cell growth, there is too little cell death in malignant tissue. Nah, ini pada kanker tidak seimbang ya. Jadi sel proliferasinya lebih banyak, tapi sel yang matinya sedikit gitu. Karena apa? Dia menghindar dari apoptosis. Apoptosis occurs in normal cells to allow for removal of damaged cells, maintain a constant number of cells in regenerating tissues, and is an important part of embryogenesis. In an average human adult, 50 to 70 billion cells undergo apoptosis per day. Apoptosis is characterized by changes such as cell shrinkage, mitochondrial cytochrome C release, fragmentation of cell Ya, ini ciri-ciri sel yang apoptosis tadi pertama adalah menyusut ya, shrinkage. Kemudian ada fragmentasi DNA, DNA-nya dipotong-potong. Kemudian ada yang ketiga, pelepasan sitokrom C dari mitokondria. Itu adalah penanda dari apoptosis. DNA into multiples of 180 base pairs, and the ultimate breakage of cells into small apoptotic bodies, which will be cleared through. Nah, kemudian terbentuklah apoptotic body gitu. Jadi badan apoptosis. Nah, ini kemudian potongan-potongan ini bukan potongan ya, badan-badan ini kemudian disapu. Nah, ini seperti sapu ya, dimakan oleh fagositosis, melalui proses fagositosis. Jadi proses apoptosis itu sangat bersih dan rapi. Jadi selnya dimatikannya itu tidak sembarangan, tapi udah diprogram, terus kemudian udah kecil-kecil gini disapu oleh si fagositosis. Jadi ini adalah proses yang normal dan untuk menjaga sel-sel yang tidak over. Phagocytosis. Phagocytosis is a process where cells take in cell fragments or microorganisms in membrane-bound vesicles. The vesicles fuse with lysosome-containing proteases, and the engulfed material is processed for recycling. There are two pathways that can activate apoptosis. The first is the death receptor, or extrinsic pathway. It is triggered by activation of members of the tumor necrosis factor receptor superfamily. The second means of initiating apoptosis is through the mitochondrial or intrinsic pathway. This is set in motion by DNA damage.
Both pathways ultimately stimulate a set of enzymes Tapi called akhirnya sama, nanti caspases. akan mengaktifkan The enzim caspases caspase. interact with inhibitors of apoptosis proteins, or IAP, and the BCL2 family of proteins, which individually have either pro- and anti-apoptotic properties. In some malignant cells, there is resistance to apoptosis due to overexpression of anti-apoptotic proteins. For example, survivin is an IAP that is found Jadi in sebenarnya pada proses regulasi apoptosis itu ada namanya apoptosis inhibitor gitu. Jadi dia adalah yang menghambat apoptosis. Nah, pada kanker, apoptosis inhibitor berarti tinggi atau rendah berarti kalau pada kanker? Rendah, Pak. Rendah. Kalau pada kanker, apoptosis inhibitor berarti dia jumlahnya tinggi apa rendah? Tinggi. Tinggi. Masuk logika nggak? Karena apoptosis inhibitor justru dihambat apoptosisnya gitu. Nah, sehingga jumlahnya itu justru tinggi. Contohnya adalah IAP protein ini, dia adalah protein inhibitor apoptosis. Dia jumlahnya tinggi. Lihat tuh panahnya ya. IAP-nya yang ke kiri itu lebih besar, lebih tebal. Nah, artinya dia apoptosis inhibitornya justru lebih tinggi. many cancers sehingga and apoptosisnya predicts for terhambat, poor gitu. outcomes. And BCL2 is overexpressed in B-cell lymphomas as a result of the translocation of its gene. Conversely, deactivating mutations of a pro-apoptotic molecule like BAX is seen in some gastrointestinal tumors and leukemias. Anti-cancer agents have been developed targeting anti-apoptotic molecules. For instance, short segments of DNA complementary to the RNA of BCL2 or antisense oligonucleotides have been designed to reduce the translation of this anti-apoptosis protein. Activation of transcription factors can lead to apoptotic resistance. This occurs, for example, when members of the nuclear factor kappa B or NF-kappa B family of transcription factors are overexpressed in certain tumors, which lead to increased transcription of anti-apoptotic members of the IAP and BCL2 regulator family. lain selain dari apoptosis inhibitor tadi, itu ada namanya faktor transkripsi NF-kappa B. Ingat ya, itu adalah yang lain. Tuh lihat tuh. NF-kappa B, nuklear faktor kappa beta. Nah, ini adalah suatu faktor transkripsi. Dia juga terlibat pada apoptosis tadi. Nah, kasusnya pada kanker, NF-kappa B-nya itu perlu dihancurin gitu, penyerangannya, sehingga dibuatlah NF-kappa B inhibitor. Nah, itu ini obatnya ke sana. In certain tumors, which lead to increased transcription of anti-apoptotic members of the IAP and BCL2 families. Ya, mengapa NF-kappa B perlu dihambat? Karena apa? NF-kappa B itu yang bikin protein anti-apoptosis. Paham belum? Jadi si IAP protein, kemudian survivin yang jumlahnya tinggi tadi, itu dibuat oleh si NF-kappa B, diatur gitu. Sehingga strategi pengobatannya NF-kappa B-nya dihambat gitu. Sehingga nanti protein anti-apoptosisnya turun. Paham ya? Ya, ini pakai logika tanda panah-panah tadi ya. Tapi mudah. The ubiquitin proteasome pathway regulates the expression of transcription factors and other cell cycle proteins. Certain molecules can suppress or reduce NF-kappa B and AP1 activation and inhibit tumor promotion. Nah, contoh obatnya Bortezomib tadi or adalah Velcade. bortezomib. Bortezomib itu adalah namanya proteasome inhibitor ya. Nah, Is a proteasome inhibitor that has shown promising results in multiple myeloma. It inhibits the proteasome, which leads to increased levels of the NF-kappa B inhibitor and therefore less Ya, anti-apoptotic intinya nanti proteins. kalau dikasih bortezomib atau kalau dikasih bortezomib tadi, nanti proses penghambatan apoptosisnya itu nanti intinya nanti jadinya apoptosis gitu ya. Jadi diganggunya di situ. Oke, apoptosis sudah beres. Sekarang ketiga itu adalah invasi dan metastasis.
Kirim yang bermakna pakai GoFood. Ada banyak promonya. Baru Men's Biore Bright Oil Clear. Wajah tampak lebih cerah sejak pemakaian pertama. Normal cells grow in a controlled manner to form tissues that form organs with specific functions. Malignant cells are defined by their ability to invade adjacent normal structures and be disseminated or metastasize. Malignant tumors can metastasize at any point. They do so by having cells break off from the main tumor, enter the bloodstream. Nah, ini sel tumornya, malignant tumornya, ini adalah pembuluh darah, gitu ya. Jadi ibaratnya kalian bisa bayangkan, ini ada apa ini ya? Ada kolam gitu ya. Ada kolam. Kolam isinya ikan. Ikannya tapi itu ikannya kanker gitu ya. Coba bayangin. Nah, terus ini ada sungai. Nah, ikannya itu coba mau lepas dia masuk ke sungai gitu. Nah, ikannya kemudian masuk ke sungai. Nah, dia ketemu lagi di kolam berikutnya. Nah, bikin kolam baru. Kolam baru tadi adalah kanker baru. Itu bayangannya untuk si metastasis seperti itu ya. Stream and or lymphatic channels and travel to other parts of the body to initiate a new tumor. Their ability to invade eventually affects the function of the normal tissue into which they are growing. Metastases is a multifactorial process involving complex interactions between tumor cells, vessels of the lymph and vascular systems, the basement membrane surrounding those vessels, and the extracellular matrix, which consists mainly of collagen. Let's take a closer look at how the EGFR pathway activates and modulates metastases. When the appropriate signals enter the cell, a complex chain of events within the cytoplasm is set in motion. These events eventually lead into the cell nucleus, where the transcription of genes regulating cell cycle progression and cell growth are stimulated. One protein produced through this cell activation process is the enzyme matrix metalloproteinase, or MMP. When a tumor cell metastasizes, it breaks off from the main tumor and enters the extracellular space. Tumor cells secrete MMP, which degrades the collagenous... Nah, MMP itulah yang bikin jebol si sungainya tadi, pematang pinggir sungainya tadi dijebol oleh MMP gitu. Jadi MMP itu dibuat kalau ada EGFR yang ketemu sama ligannya gitu ya. Kan perlu dirobohkan dulu ini pembatasnya, basement membrannya. Nah, dikerjakan oleh MMP. Extracellular matrix, or ECM, breaking through the basement membrane that surround the tumor and allowing the tumor cell to migrate toward the blood or lymph vessels. When the MMPs reach the vessel, they break down the basement membrane surrounding the vessel through enzymatic action, opening access to the epithelial cells lining the vessel. Tumor cells can then migrate into the blood and lymph by entering through the tight junctions of the epithelial cells. The tumor cells are then transported through the blood and lymph to other tissues. It is known that metastatic tumor cells tend to target some organs more than others, although the reason why is poorly understood. The migration of tumor cells into the organs is very much like the recruitment of white blood cells to tissues after injury. Initially, there is weak adhesion of the tumor cells to endothelial cells, which allows the cell to roll along the vessel lining until stronger bonds are formed. Once the metastatic cells are securely attached to the endothelial lining, they leave the vessel and enter the tissue. They also leave an open pathway that allows less aggressive tumor cells to invade the tissue and grow. Oke, yang terakhir sekarang ke angiogenesis. Ini menarik ya, angiogenesis. Jangan lewatkan WIB spesial Ramadan Extra di tanggal 23 April. Saat jalani kebiasaan baru, tetap konsumsi vitamin C untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Netsi 1000.
As the tumor grows, it will eventually reach a size where it will need to have additional vasculature to sustain continued growth. To achieve this, the tumor cells excrete certain proteins to stimulate blood vessel growth into and around the tumor, a process called angiogenesis. One of the major pathways involved in angiogenesis involves vascular endothelial growth factor, or VEGF, and its family of receptors. There are 7 subtypes of VEGF and 3 receptors that bind differently. VEGF affects the endothelial cells that line the blood vessels in a number of ways. It can cause them to proliferate by activating the extracellular kinases and MAP kinase signal transduction pathways. It can induce proteins that break down the basement membrane to allow endothelial cells to migrate and invade. These proteins include matrix metalloproteinases, or MMPs, urokinase type plasminogen activator, or UPA, and its receptor UPAR, as well as the tissue type plasminogen activator. It makes vessels more permeable, allowing molecules and fluids to leak out. When MMP is secreted into the extracellular space, it degrades the extracellular matrix to allow proangiogenic factors to reach the vasculature. With the extracellular matrix degraded, proangiogenic factors, including VEGF, can reach receptors on the endothelial cells of blood vessels surrounding the tumor, thus stimulating the angiogenic signal in the vessel. VEGF also helps the new endothelial cells survive by upregulating inhibitors of apoptosis. VEGF also activates the endothelial cells to express the proteins necessary to allow the new blood vessels to form. The end result is the growth of new blood vessels into the tumor. With the growth of new vessels into the tumor, additional nourishment can be delivered to the tumor. New blood vessels in the tumor facilitate further tumor growth. Strategies targeting VEGF and its receptors have been used successfully in clinical practice. Bevacizumab, or Avastin, is an antibody that binds VEGF and prevents its binding to its receptor. Another therapy is sunitinib, or Sutent, which is a small molecule inhibitor with high binding affinity for VEGF and PDGF receptors. The receptors on the surface of normal and tumor cells can be inhibited directly. Cetuximab, or Erbitux, is an antibody that binds directly to the epidermal growth factor receptor on the normal and tumor cells and competitively inhibits the binding of E. Oke, cukup ya. Ya, sekarang kalian sudah ada gambaran utuh tentang hallmark of cancer dan strategi penghambatannya. Ya. Konsep ini ya penting untuk kalian ketahui ketika belajar tentang kanker. Oke, sekarang kita lanjut ke slide. Ini apa? Versi yang lain. Ini adalah proses contoh metastasis yang mana tadi ya ikannya tadi keluar dari tempatnya kemudian masuk ke pembuluh darah. Ini cancer cell-nya. Kemudian dia mencari tempat baru. Misalnya original tumornya tadi ada di kolon, kemudian dia bikin metastasis baru ke sini, ke paru. Nah, lihat ini ya metastasis. Nah ini tadi ya primary cancernya di kolon, bisa ke liver, bisa ke lung, melalui pembuluh darah atau pembuluh limfa. Jalan-jalan dia ke sana. Oke, sekarang masuk ke teori of cancer genesis. Jadi ada standar dogma, ada modified dogma, dan terakhir least instability theory. Nah, standar dogma, jadi kita ada namanya dua gen penting, yaitu namanya proto-oncogen dan tumor suppressor gen. Proto-oncogen itu adalah yang terlibat pada pertumbuhan. Kemudian untuk yang tumor suppressor gen, dia yang untuk menghambat pertumbuhan. Nah, contoh proto-oncogen ini adalah RAS yang jika dia termutasi bisa menyebabkan terlibat pada melanoma. Nah, sedangkan kalau tumor suppressor gen kalau dia termutasi P53-nya, artinya P53-nya rusak,
sehingga menimbulkan banyak kanker. Kemudian teori berikutnya, mutasi pada DNA repair gene. Jadi yang gen atau protein yang terlibat pada repair, dia justru rusak gitu. Sehingga banyak sekali mutasi yang tidak diperbaiki. Contohnya pada Scleroderma pigmentosum. Jadi dia adalah justru montir-montirnya tadi itu yang dirusak. Kemudian ketiga ada early instability theory. Jadi ada namanya master gen master itu ya, yang membuat dia selnya itu terus-menerus membelah. Nah, disebut salah satunya adalah namanya kromosom Philadelphia. Ini terlibat pada leukemia. Ini saya berikan contohnya. Oke, sekarang ini regulasinya. Jadi gen-gen yang berperan pada perkembangan kanker. Jadi tadi pada sel yang normal, antara proto-onkogen dan tumor suppressor gen dia seimbang ya. Jadi jumlahnya seimbang sehingga sel growth dan proliferasinya itu ada yang terus memicu tapi juga ada yang menghambat. Nah, ini pada yang normal. Tapi pada yang kanker, nah ini onkogennya tadi dia itu termutasi sehingga dia aktif terus-menerus. Kita lihat plus ya. Sedangkan untuk tumor suppressor gennya dia hilang atau loss atau mengalami mutasi sehingga dia tidak ada sumbangsihnya sehingga terjadilah transformasi malignan. Nah ini yang terjadi pada level gen. Jadi onkogen dia termutasi sehingga terus aktif, sedangkan untuk tumor suppressor gennya dia justru loss atau mutasi. Apa sih sebenarnya onkogen gitu? Onkogen itu adalah bentuk termutasi dari proto-onkogen. Jadi kita sebenarnya punya proto-onkogen, contohnya si RAS tadi. Cuma kalau sudah termutasi, dia disebut sebagai onkogen. Jadi proto-onkogen itu adalah protein seluler yang meregulasi pertumbuhan sel normal, baik proliferasi, pertumbuhan, dan diferensiasi. Nah ini ada jenis protein yang menyandi proto-onkogen, yang terlibat pada cell growth. Nah, tadi ada growth factor, kemudian ada reseptornya untuk for growth factor. Contoh, kalian tahu growth factor tadi apa? Belakangnya GF, karena ada growth factor. Contohnya berarti apa tadi? Contoh growth factor apa? PDGF bukan, Pak? PDGF boleh. Kemudian yang satu huruf tadi ada apa? EGF, oke, epithelial. Satu lagi yang tadi terlibat pada angiogenesis, GF-nya apa depannya? PEGF. PEGF ya, vascular endothelial growth factor. Nah itu dia termasuk proto-onkogen. Kemudian dari reseptornya. Nah kalau reseptornya gampang. Kasih aja R belakangnya. Berarti kalau PDGF, reseptornya apa? PDGFR, Pak. PDGFR, oke. Contoh yang lain kalau misalnya VEGF, berarti reseptornya? PGEFR. PEGFR, yang lain-lain ya. Kemudian berikutnya ada intracellular signal transducer. Ini yang contohnya adalah MAP kinase tadi. Kemudian ada faktor transkripsi nuklear dan cell cycle control protein. Ini contohnya ada cyclin dan lain-lain. Sekarang ke aktivasi proto-onkogen. Ini maksudnya bagaimana suatu proto-onkogen berubah menjadi onkogen. Ini ada 3 jalur ya. Pertama ada translokasi atau transposisi, di mana ada gen yang berpindah ke lokus yang baru sehingga menimbulkan kontrol yang baru. Yang kedua ada gene amplification, yang tadi ada contoh ya, reseptornya itu mengalami perbanyakan. Yang ketiga adalah mutasi titik pada gen tersebut. Nah akibatnya sama ya, stimulatingnya tadi itu berlebih, yaitu berlebih, hiperaktif dan seterusnya. Karena kita masuk ke yang pertama, yang bagian dari ini nggak usah ya, ke bagian ke translokasi.
Jadi ini pada kasus limfoma Burkitt, kemudian pada kasus CML, chronic myeloid leukemia atau ALL, ini ada proses rearrangement atau translokasi kromosomal. Nah, contoh terkenal itu ada namanya BCR-ABL. Harus diingat ya kalian ya, BCR-ABL. Dia translokasi dari kromosom, ini T-nya translokasi 9 dan 22. Jadi kromosom nomor 9 dan 22 mereka mengalami translokasi. Nah, ternyata pada CML itu terdapat kasus translokasi ini sebesar 90-95%. Nah, jadi sangat terlibat sekali proses translokasi ini pada patogenesisnya si CML. Nah, bagaimana sih proses translokasi ini terjadi? Nah, ini gambarnya. Ini nomor kromosom pada nomor 9, ada gen ABL-nya. Kemudian norma kromosom pada 22 ada BCR-nya. Nah, kemudian dia ada dipotong BCR, ABL. Nah, yang terjadi berikutnya ini. Yang ini sama yang ini, yang bawah sama yang ini. Nah, jadilah BCR-ABL gitu. Nah, kromosom baru ini disebut sebagai kromosom Philadelphia. Oke ya. Jadi yang terjadi kromosom nomor 22 itu diganti udah, yang bawahnya udah diganti sama si ABL. Nah, kalau pada pasien AML tadi, dia ditemukan 90% ada BCR-ABL. Ya, paham belum? Nah, kalau BCR-ABL-nya ada, berarti dia nanti yang membuat selnya itu nggak berhenti untuk membelah. Menarik ya. Kalian harus tahu loh ini, saya tanyakan di ujian. Translokasi pada AML itu apa gitu. Kalian harus tahu istilah-istilah BCR nomor berapa kromosomnya, ABL nomor berapa kromosomnya, terus nama kromosom barunya namanya apa. Nah, itu kalian harus tahu. Berapa persentasenya pada AML. Nah, itu sangat penting kalian tahu sehingga saya tekankan berkali-kali. Oke ya, ini translokasi dan BCR-ABL fusi pada CML. Oke, berikutnya ada amplifikasi. Nah, jadi ini adalah onkogen CMYC, NMYC, LMYC, CABL, CMYC, ERB-Caras. Nah, dia mengalami amplifikasi atau penguatan dari 20 kali, 5 sampai 1000 kali, 10-20 kali, dan seterusnya. Nah, ini terlibat pada misalnya untuk CMYC pada leukemia dan lung karsinoma. Ini NMYC pada neuroblastoma, retinoblastoma, dan seterusnya. Jadi ada namanya gen amplifikasi, yang pada normalnya ada 1, tapi pada kanker dia ada 20. Untuk yang NMYC normalnya cuma 1, dia bahkan bisa sampai 1000 kali. Nah, gitu. Jadi namanya disebut sebagai amplifikasi. Ya, nanti saya bagi slide-nya kok, jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mutasi. Nah, ini mutasi pada proto-onkogen. Nah, onkogen tadi kan sudah saya bilang ya, onkogen itu adalah bentuk termutasi dari proto-onkogen. Nah, ini adalah contohnya adalah mutasi pada RAS. RAS itu penting pada jalur MAP kinase ya tadi ya, sehingga kalau dia termutasi nanti selalu aktif dan proliferasinya itu selalu terstimulasi. Oke, itu untuk onkogen. Berikutnya ada tumor suppressor. Nah, ini yang kebalikannya. Dia justru untuk mengendalikan pertumbuhan. Tapi yang terjadi, tumor suppressornya ini, dia mengalami loss of function. Kehilangan fungsinya gitu. Sehingga ini yang membuat dia menjadi cancer. Nah, pada beberapa teori dinyatakan bahwa kan dia punya 2 kopi ya. Nah, keduanya itu harus defect pada tumor suppressor gen untuk bisa menjadi kanker. Oke, tahu ya sekarang bahwa tumor suppressor gen itu adalah yang menghambat proliferasi sel. Kita butuh tumor suppressor gen supaya bentuknya seimbang tadi.
Tapi yang terjadi dia adalah loss of function, tidak bekerja. Nah, contohnya apa? Ini DCC. Dia terlibat pada dia rusak sehingga terbentuk si kanker kolorektal. Atau RB, dia ada gangguan sehingga terlibat pada kanker karsinoma small cell lung atau retinoblastoma. P53 banyak sekali rusak ya pada breast, colon, and lung cancer. Kemudian ada BRCA terlibat pada rusak yang ditemukan pada kanker payudara atau ovarian. Nah, ini contoh gambaran tumor progression. Ini adalah kanker kolon. Jadi ini adalah normal ya, bagus sel epitelialnya. Kemudian ada namanya rusak itu fungsi dari si tumor suppressor gen namanya APC sehingga muncul polip gitu. Nah, udah itu rusak, kemudian RAS-nya aktif gitu. Kemudian lagi yang tumor suppressor gen lain yang inaktif yaitu DCC. Sehingga tadi udah mulai muncul yang lebih besar, benigna, lebih besar dan disebut sebagai adenoma. Nah, berikutnya ada mutasi lagi di P53. Kemudian ada mutasi lain-lainnya yang membuat dia menjadi malignan. Nah, inilah disebut sebagai karsinoma. Itu ya tahap perkembangan atau progression dari cancer. Contohnya ini adalah pada kolon. Jadi sebenarnya di sana ada kombinasi antara aktivasi onkogen dan loss of function dari tumor suppressor gen. Dan mutasi-mutasi lainnya nanti berkumpul dan menjadilah tumor sel tadi. Nah, ini ada isu lain yaitu namanya adalah relapse ya. Jadi ini adalah contoh kanker melanoma, kanker kulit. Dia diberikan obat sudah berhasil ya. Tapi setelah dia diberikan ini pada 15 minggu dia sembuh gitu. Tapi terjadi ada namanya resisten gitu ya. Jadi dia pada pemberian berikutnya dilanjutkan ternyata dia kambuh lagi gitu. Nah, sehingga pengobatannya itu lebih tepat adalah kombinasi ya. Jadi tidak hanya menggunakan single drug. Kalau pakai single drug bisa terjadi kayak gini gitu. Jadi dia bisa relapse. Ya ini ya, karena ada apa? Karena apa? Karena ada namanya resistant cell. Jadi ada sel yang resisten gitu. Kalau dia resistant cell tadi dia nggak ikut mati, maka dia bisa kambuh lagi gitu, bikin anak-anak baru lagi gitu. Nah kalau pakai kombinasi terapi, resistant cell tadi pun bisa mati. Nah itu strategi pengobatannya. Mengapa kok jarang sekali obat kanker itu kok sendirian gitu ya? Dia biasanya dalam bentuk kombinasi. Oke, selesai kuliah hari ini. Ya, ada pertanyaan nggak, adik-adik? Capek ya, Fania. Fania, tapi paham nggak kuliah hari ini? Ada yang nyangkut lah ya. Ya. Saya bagikan link YouTube-nya ya, biar kalian nanti bisa diputar lagi videonya di chat ini. Silakan di copy, disimpan. Kalau kalian butuh, tinggal diperdalam. Ya, ini pengantar biologi tumor yang sudah kalian pelajari. Yang jelas kalian tahu jenis-jenisnya, penandanya ada 4 tadi yang saya tekankan. Kemudian strategi pengobatannya dan tadi molekuler basisnya ada istilah onkogen dan tumor suppressor gen gitu. Ya. Ada pertanyaan tidak? Bapak yang gambar tubuh tadi itu kanker apa, Pak? Itu melanoma. Ya, kanker kulit, tapi yang jenisnya dia yang parah ya. Jadi melanoma yang kronis gitu. Mengerikan sekali gambar itu ya.
Padahal tadi yang selama 15 minggu udah seneng ya, tadi kan bedanya udah gemuk, udah itu, tapi ternyata setelah dilanjutin kambuh lagi. Nah, kambuh lagi itu karena ada sel yang resisten, dia nggak ikut terbunuh gitu, sehingga bisa kambuh lagi gitu. Makanya strateginya pakai kombinasi supaya yang sel resisten tadi bisa mati juga dengan agen yang lain. Tapi Pak, kalau untuk yang sel resisten itu tuh kita bisa tahu sebelum terjadi nggak sih Pak? Atau harus terjadi dulu baru kita tahu ada sel resisten? Itu nggak tahu, kita nggak bisa prediksi. Karena biasanya setelah ini, biasanya memang ada. Karena apa? Sel kanker itu dia terus mengalami mutasi. Kan tadi kalau kita lihat contoh tadi kan mutasi di tahap 1 ada mutasi. Yang kedua, kalau 3, 4, 5 ada terus. Jadi kita nggak bisa ngontrol tuh kanker itunya, tingkah lakunya gitu. Kanker itu cerdik sekali ya, dia itu pinter sekali. Jadi kita yang kebingungan gitu, ngobatinya gimana. Oke, silakan yang lain. Oke ya, kalau tidak ada cukup deh ya. Ya, minggu depan kita ketemu lagi yang lebih seru, imunoterapi ya. Jadi menggabungkan imunologi dan kanker gitu. Jadi kalian udah saya beri PJ-nya kemana ya? Saya SMS untuk merangkum di buku itu. Setidaknya kalian udah tahu istilah-istilah yang akan kita bahas. Ya, jadi kita akan mendekati tumor tapi lewat imunologi. Nah, menariknya untuk yang sekarang imunoterapi itu lagi trending ya, lagi hits. Ini ibaratnya suatu kemajuan luar biasa. Karena apa? Karena kalau yang dulu pengobatan, bahkan kalau sekarang di Indonesia kan pakai obat kemoterapi konvensional yang memiliki efek samping luar biasa. Jadi efek sampingnya tuh mual muntahnya tinggi, kemudian kebotakan gitu. Nah, dan pengobatannya itu kesembuhannya itu masih rendah. Nah, sekarang dengan imunoterapi itu cukup bisa memperpanjang usia hidup. Nah, itu sehingga sekarang banyak sekali perusahaan farmasi yang bikin obat-obat berbasis antibodi monoklonal. Nah, itu yang akan kita bahas besok. Ya, silakan dibaca buku imunologinya ya di bagian imunoterapi itu yang saya lihat, tanya PJ-nya aja nanti. Oke, adik-adik semangat terus belajar ya. Silakan dibaca-baca lagi itunya, link yang saya bagi ini, videonya diputar-putar lagi boleh supaya paham 4 penanda kanker tadi, sehingga kalian ketika bahas ke farmakoterapinya akan lebih gampang. Oke, saya cukupkan sekian. Saya tutup.